salah satu santri dari Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung. Hari ini, hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung setiap tahunnya mengadakan ziarah ke 9 wali songo khususnya di Jawa Tengah. Dan pada kesempatan kali ini di tahun 2023 ini spesialnya ada 12 buah bis yang akan memandikan sampai ke 9 wali di pada tahun ini. Seperti apa keseruannya? Ikuti kami. Oke pemirsa YouTube, sebelum kita berangkat, Jamaah Ziarah Wali Songo Darussalam melaksanakan doa bersama dengan Abah Yai Jamil Musim sekaligus pengarahan dan pelepasan Ziarah Wali Songo tahun 2023. Di sini kita akan masuk ke bis masing-masing dan bertolak dari Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung menuju tujuan pertama kita. Dari Pondok Pesantren Darussalam akhirnya kita mulai perjalanan menuju pintu masuk Tol Tegal. Alhamdulillahnya Tegal memiliki gerbang tol untuk keluar masuk kendaraan yang mempermudah kita melakukan perjalanan. Ziarah Wali Songo tahun 2023 menggunakan 12 armada bis, 11 bis dari Navitrans dan yang satunya lagi dari Arjuna Konsep. Yang kurang lebih jamaah Ziarah Wali Songo tahun 2023 berjumlahkan kurang lebih 600 orang. Oke pemirsa, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju Sunan Gunung Jati. Karena di bulan-bulan Rabiul Awal, jadi tempat ziarah itu sangat ramai, bukan dari Darussalam aja, melainkan juga dari luar kota dan juga daerah lainnya. Alhamdulillah kita sudah memasuki kompleks makam Sunan Gunung Jati pemirsa. For your info, jadi Sunan Gunung Jati mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, yaitu Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika beliau selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kafi, beliau meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Baba Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu setelah wafatnya uwaknya. Pembacaan tahlil bersama di Sunan Gunung Jati ini sedikit menjelaskan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan salah satu sunan yang ikut serta dalam menyebarkan agama Islam terbesar di Pulau Jawa juga. Sunan Gunung Jati akrab dipanggil dengan nama aslinya yaitu Sunan Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448. Oke pemirsa YouTube, sekarang kita beranjak dari Sunan Gunung Jati Cirebon menuju ke Kota Demak. Sebelum menuju Kota Demak, kita berhenti dan melaksanakan sholat jamaah takhir di salah satu rest area di wilayah Batang. Kali ini yang bertugas untuk mengimami sholat jamaah takhir yaitu Ustadz Zainal Arifin.
Sembari menuju tujuan kedua, kita menikmati suasana malam kota Semarang. Karena sebagian Semarang itu pembukannya berbukit, jadi terlihat bagus ketika malam hari. Kita sudah sampai di pintu tol Sayung Demak pemirsa. Tol Demak Semarang ini nantinya akan terhubung melewati pesisir lautan Semarang Demak. Dan yang eksotisnya, tol Semarang Demak ini dibangun beralaskan ribuan bambu, inovasi terbaru dari pemerintah kita. Pemirsa YouTube Darussalam, kita sudah sampai di kota Demak dan kita akan menuju makam Raden Fatah. Dengan merogoh kocek sekitar Rp15.000, kita bisa menikmati malamnya kota Demak. Makam yang kedua yaitu berada di Kabupaten Demak, Demak, Jawa Tengah, yaitu tepatnya di makam Raden Fatah. Raden Fatah sendiri merupakan salah satu pemimpin dari Kesultanan Demak dari tahun 1478 sampai dengan 1518 Masehi. Raden Fatah merupakan keturunan dari Tionghoa yang bernama kecil Jinbun. Bagaimana? Mari kita melihat. Raden Fatah memiliki banyak nama, diantaranya Praba atau Raden Bagus Kasan yang memiliki nama Tionghoa yaitu Jinbun, sehingga disebut juga Senapati Jinbun atau Panembahan Jinbun yang bergelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Nama Fatah sendiri berasal dari kata Al-Fatah yang artinya sang pembuka, karena beliau merupakan pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Menurut kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong Semarang, beliau memiliki nama Tionghoa yaitu Jinbun tanpa nama marga di depannya, karena hanya ibunya yang berdarah Tionghoa. Jinbun artinya orang kuat. Masih di daerah Demak, yaitu di daerah Kadilangu, tepatnya di Kompleks Makam Sunan Kalijaga. Akhirnya kita akan memasuki makam Sunan Kalijaga untuk melaksanakan tahlil dan juga doa bersama. Sunan Kalijaga merupakan waliullah yang tergabung dalam anggota Dewan Wali Songo. Beliau dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi ulama, beliau juga menjadi penasihat keraton, seniman, dan arsitek yang ulung. Saat ini kita sudah berada di Sunan yang ketiga, yaitu Sunan Kalijaga atau yang biasa dikenal dengan nama Raden Masyadis. Sunan Kalijaga merupakan salah satu sunan yang dikenal oleh umat muslim kebanyakan. Karena apa? Karena cara metodenya dalam
sangat toleran pada budaya lokal. Beliau berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati dengan secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami dengan sendirinya, kebiasaan lama akan hilang. Oleh karena itulah beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Pemirsa YouTube Darussalam, yang namanya juga wisata ziarah, jadi banyak sekali yang berjualan oleh-oleh. Oke, sekarang kita naik ojek untuk menuju makam Sunan Kudus. Tarif yang dikenakan mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 saja. Jadi, masih aman di dompet sambil menikmati suasana kota Kudus. Sesudah sampai di Jalan Menara Kudus, kita akan berjalan kaki menuju kompleks makam Sunan Kudus yang tidak jauh dari jalan raya. Dan akhirnya kita sampai, pemirsa. Syekh Jafar Shodiq atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji alias Sunan Ngundung di Jipang, Panolan yang letaknya di sebelah utara kota Blora dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Usman Haji yang merupakan ayah kandung dari Sunan Kudus pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngundung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husein atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut Sunan Ngundung gugur sehingga kedudukannya pun diganti oleh Senopati Demak yang digantikan oleh Sunan Kudus. Sementara ibu Sunan Kudus merupakan putri Sunan Bonang. Dengan demikian, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang, sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah dari Sunan Bonang, yakni masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Baru saja kita sudah menyelesaikan pembacaan doa dan saat ini kita sudah berada di Sunan Kudus. Sunan Kudus sendiri merupakan Yuk pemirsa, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Sunan Muria. Pemirsa YouTube Darussalam, nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Lanjut pemirsa, kita akan menuju ke Sunan Bonang melewati ruas Jalan Pantura.
Akhirnya kita sampai di parkiran bus makam Sunan Bonang. Di sini kita bisa menggunakan becak untuk menuju ke kompleks makam Sunan Bonang. Berbeda dengan sunan yang lainnya, di Sunan Bonang ini hanya menyediakan becak untuk akses ke makamnya. Tapi kalian bisa juga untuk berjalan kaki menuju ke makam Sunan dan menikmati kota Tuban di malam hari. Dan ini gambaran kalian jika naik becak menuju ke makam Sunan Bonang. Kita sudah sampai di pasar makam Sunan Bonang. Di sini kita bisa membeli oleh-oleh untuk keluarga yang ada di rumah. Kita sudah sampai di depan kompleks makam Sunan Bonang. Yuk masuk. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lainnya, seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, dan yang lainnya. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku, Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedigdayaan menakjubkan. Seperti biasa, Abaya Jamil Musi memimpin tahlil dan juga doa bersama dengan para jamaah ziarah Wali Songo tahun 2023. Untuk tujuan ziarah selanjutnya, lanjut part 2.